Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi dengan saya Bu Kristianingsih dalam video pembelajaran bimbingan dan konseling. Semoga anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa depan adalah milik mereka yang mempersiapkan dimulai dari hari ini. Maka lewat video pembelajaran kali ini kita akan sedikit membahas tentang jalur masuk perguruan tinggi, yaitu jalur masuk melalui SNMPTN. Mari kita simak video penjelasannya. Baik, pada kesempatan kali ini di video pembelajaran bimbingan dan konseling, Bu Bekti akan sedikit menginformasikan terkait mengenal jalur masuk perguruan tinggi melalui jalur SNMPTN. Apa itu SNMPTN, kemudian ketentuannya, persyaratannya, dan juga tahap-tahapnya. Silahkan disimak sampai videonya selesai. Baik, sebelum kita masuk ke apa itu SNMPTN, jadi sedikit informasi untuk teman-teman semuanya. Jadi kalau jalur masuk ke universitas perguruan tinggi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, di universitas ataupun institut itu ada program pembelajaran untuk sarjana atau S1, kemudian ada juga program pembelajaran vokasi atau yang lebih kita kenal diploma ya. Jadi ada D3 maupun sekarang yang sudah banyak berkembang adalah diploma 4. Nah, ini jalur masuknya berbeda teman-teman. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang mau masuk sarjana, kemudian ada juga yang mau masuk diploma, nah ini bisa dipelajari dulu jalur masuknya apa aja, karena dari dua program tadi jalur masuknya berbeda. Nah, di program sarjana sendiri itu terbagi menjadi 3 jalur masuk. Jadi ada jalur masuk SNMPTN, kemudian ada jalur masuk UTBK SBMPTN, dan juga ada jalur masuk mandiri. Pada video kali ini kita akan membahas terkait tentang jalur masuk SNMPTN. Jadi SNMPTN ini adalah jalur masuk yang paling awal ya. Jalur masuk yang paling awal pembukaannya ketika nanti sudah mulai sesi pendaftaran ke perguruan tinggi. Apa itu SNMPTN? Jadi SNMPTN itu adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Jadi di jalur SNMPTN ini lebih kita kenal dengan jalur undangan atau jalur yang tidak membutuhkan tes ataupun ujian lagi ya. Jadi jalur SNMPTN ini tidak ada tes ataupun ujian lagi. Semuanya nanti kita akan bahas apa sih syaratnya untuk bisa mengikuti jalur ini. Nah, jalur SNMPTN ini jalur pertama yang dibuka untuk masuk ke perguruan tinggi negeri ya. Baru setelah itu kalau selesai semua proses pendaftaran sampai pengumumannya SNMPTN, baru setelah itu dibuka jalur yang kedua, yaitu SBMPTN UTBK, dan jalur yang paling terakhir adalah jalur mandiri. Kemudian berapa sih kuotanya untuk SNMPTN? Jadi di SNMPTN ini kuotanya sudah ditentukan oleh pihak LTMPT untuk berapa kursi yang disediakan melalui jalur SNMPTN, kemudian SBMPTN, dan juga mandiri. Jadi ketentuan dari LTMPT untuk alokasi daya tampung di SNMPTN itu adalah 40%, sedangkan untuk SBMPTN itu 30%, dan untuk alokasi di jalur mandiri itu ada 30%. Tetapi ada beberapa perguruan tinggi negeri yang sudah berbadan hukum itu memang ketentuannya tidak sama dengan yang ditentukan oleh LTMPT. Jadi mereka punya kewenangan khusus dalam hal ini menentukan
kuota dalam penerimaan mahasiswanya. Jadi dibagi jalurnya itu kuotanya berbeda-beda khusus untuk perguruan tinggi yang berbadan hukum. Tetapi kalau yang tidak berbadan hukum maka mengikuti ketentuan dari pihak LTMPT. Baik, ini adalah SNMPTN tahun 2021. Jadi kita pakai acuan untuk nanti ketika SNMPTN di tahun 2022. Jadi persyaratannya itu ada persyaratan sekolah, peserta, maupun pilihan program studi. Mari kita bahas satu persatu. Jadi untuk persyaratan sekolah ini nanti yang mengurus adalah kami dari pihak sekolah, baik itu Bapak Ibu guru BK, kemudian tim IT, kurikulum, dan semua pihak yang terlibat. Jadi syarat sekolah itu apa aja? Yang pertama, sekolah sudah punya NPSN. Nah ini insya Allah Al-Azhar juga sudah punya. Kemudian ketentuan akreditasi. Akreditasi ini nanti akan berpengaruh kepada berapa kuota murid yang bisa mendaftar SNMPTN. Jadi sudah ditentukan dari pihak LTMPT. Yang pertama akreditasi A. Akreditasi A itu nanti 40% terbaik di sekolah, dari pemeringkatan itu 40%, maka dia boleh mendaftar SNMPTN. Kemudian akreditasi B sebanyak 25% terbaik di sekolah yang boleh mendaftar SNMPTN. Kemudian ada akreditasi C dan lainnya. Ini yang diperkenankan mendaftar adalah 5%. Kemudian kalau di Al-Azhar sendiri alhamdulillah sudah akreditasi A. Jadi nanti insya Allah ada 40% yang terbaik dari pemeringkatan berkesempatan mendaftar SNMPTN. Kemudian mengisi pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS. Jadi ini nanti yang mengisi adalah Bapak Ibu guru BK, tim kurikulum, dan juga IT. Jadi ini adalah tugas dari Bapak Ibu guru dan juga teman-teman di tim sukses perguruan tinggi negeri nanti yang akan mengupload nilai-nilai dari teman-teman yang memang masuk dalam pemeringkatan 40% terbaik. Kemudian untuk persyaratan peserta, yang pertama adalah sudah kelas 12. Jadi memang SNMPTN ini akan diproses ketika murid-murid di kelas 12. Kemudian yang pertama syaratnya adalah memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN. Jadi prestasi akademik ini salah satunya tadi berdasarkan pemeringkatan masuk dalam 40% terbaik. Kemudian memiliki NISN dan terdaftar di PDSS. Nah, insya Allah setiap murid yang masuk di sekolah itu sudah punya NISN. Kemudian terdaftar di PDSS, nanti dibantu dari pihak sekolah. Kemudian yang ketiga, memiliki nilai rapot dari semester 1 sampai dengan 5 yang telah diisikan PDSS. Nah, nanti nilai rapotnya akan diisi oleh Bapak Ibu guru BK dan juga tim. Jadi teman-teman tidak perlu mengisikan nilai rapotnya. Kemudian yang ketiga, peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Jadi portofolio ini hanya untuk beberapa program studi, khususnya di bidang seni dan juga olahraga. Tetapi untuk yang lainnya tidak wajib mengunggah portofolio, gitu ya. Kemudian ada juga yang selanjutnya, bagaimana proses pemilihan program studi. Jadi setiap peserta atau siswa yang tadi berkesempatan untuk mendaftar SNMPTN atau yang masuk 40% terbaik,
dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Jadi, boleh memilih 1 program studi ataupun 2 program studi, ya, baik itu dari 1 PTN atau 2 PTN. Tetapi, jika memilih 2 program studi, maka 1 program studi yang dipilih harus di PTN di tempat teman-teman atau 1 provinsi dengan sekolah teman-teman. Jadi kalau kita ada di Jawa Tengah, maka salah satunya harus memilih PTN yang berada di Jawa Tengah. Contohnya ada UNS, Undip, UNES, Unsud, dan masih banyak lagi ya di PTN di Jawa Tengah. Jadi kalau memang milihnya 2, maka salah satunya program studinya harus berada di PTN yang 1 provinsi dengan sekolah kita. Kemudian yang ketiga, tidak disarankan lintas minat atau linjur, lintas jurusan, ya. Memang sangat tidak disarankan ketika SNMPTN ini lintas jurusan. Kemudian ini tahap-tahapannya. Insya Allah untuk pengumuman kuota LTMPT ini nanti biasanya menunggu informasi dari pihak LTMPT sekitar di bulan Desember atau Januari. Kemudian registrasi akun LTMPT, jadi itu ada 2 registrasi. Yang pertama registrasi oleh sekolah, yang kedua registrasi oleh murid sendiri. Nanti informasi dan juga jadwalnya akan kami update dan kami infokan ke teman-teman. Kemudian sekolah menentukan calon peserta. Nah, calon peserta ini tadi diambil dari pemeringkatan 40% terbaik ya teman-teman. Kemudian dari 40% terbaik itu kita dari pihak sekolah akan mengisikan PDSS. Selanjutnya nanti pendaftaran SNMPTN. Ini pendaftarannya nanti dilakukan oleh para peserta langsung yang masuk 40% terbaik gitu ya. Kemudian nanti teman-teman yang sudah masuk pemeringkatan 40% bisa memilih program studi yang diinginkan ya. Kemudian jika memang ada salah satu program studi yang dipilih itu bidang seni ataupun olahraga, maka wajib mengunggah portofolio gitu ya. Kemudian nanti akan diolah atau diseleksi oleh pihak LTMPT dan juga PTN masing-masing. Baru setelah itu akan ada pengumuman dan kemudian jika diterima silakan daftar ulang gitu ya. Jadi tidak ada tes ulang maupun ada ujian lagi untuk di program SNMPTN. Kemudian ini ketentuan pemeringkatan. Jadi ada aturannya yang ditentukan oleh pihak LTMPT. Apa aja sih yang nilai mapel apa aja yang dilihat ketika pemeringkatan nanti gitu ya. Untuk jurusan IPA ada nilai matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi. Kemudian untuk jurusan IPS itu ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Untuk jurusan bahasa dan SMK bisa dilihat gitu ya. Kemudian ini nanti dari nilai-nilai ini selama 5 semester atau dari semester 1 sampai 5 kita nilainya kita input, kemudian kita peringkat sesuai dengan nilai masing-masing, kemudian akan didapat 40% terbaik gitu ya. 40% terbaik ini yang berhak mendaftar SNMPTN gitu. Kemudian ada juga ini hak sekolah jika memang menambahkan kriteria lain dalam proses pemeringkatan. Kemudian jumlah siswa yang masuk pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah. Alhamdulillah untuk Al-Azhar 7 akreditasinya A, jadi insya Allah kuotanya sebanyak 40% terbaik dari pemeringkatan semua siswa baik itu di IPS maupun di IPA.
Kemudian ini jadwalnya, ini jadwal tahun lalu, tetapi insya Allah setiap tahun akan sama. Jadi kurang lebih periodenya adalah Januari dan Februari untuk pendaftaran sampai dengan memilih jurusan dan lain sebagainya. Jadi untuk pengumuman itu sekitar di bulan Maret. Ini biasanya setiap tahun memang periodenya di bulan-bulan tersebut. Kemudian sedikit tambahan terkait dengan SNMPTN. Jadi yang perlu teman-teman siapkan untuk SNMPTN itu yang pertama adalah diusahakan grafik nilainya itu memang stabil atau enggak meningkat. Kemudian SNMPTN itu juga akan dapat nilai plus ketika teman-teman mengikuti lomba, baik itu di kelas 10, 11, jadi di antara semester 1 sampai 5. Jadi nanti insya Allah hasil sertifikat lomba teman-teman itu menjadi nilai plus ketika teman-teman nanti mendaftar SNMPTN gitu ya. Kemudian jangan lupa selalu berdoa. Jadi kalau SNMPTN ini adalah gerbang awal menuju perguruan tinggi, maka usahakan setelah mendaftar, setelah itu lupakan karena harus fokus menuju UTBK dan SBMPTN. Jika nanti diterima alhamdulillah, kemudian jika tidak masih ada jalur lain yang bisa ditempuh. Kemudian pesan Bu Bekti untuk video kali ini adalah kelilingilah dirimu dengan mereka yang membicarakan ide dan masa depan, bukan orang lain. Jadi harapannya teman-teman bisa saling sharing dan caring terkait apa aja yang perlu disiapkan nanti ke depannya. Mulai dari sekarang bisa di prepare, harapannya adalah langkah masa depan teman-teman bisa ditata mulai hari ini, mulai detik ini dengan sebaik-baiknya. Jadi semoga kedepannya dimudahkan dan dilancarkan setiap proses teman-teman menuju perguruan tinggi. Kurang lebihnya seperti itu untuk video kali ini terkait sedikit informasi terkait jalur masuk SNMPTN atau jalur pertama masuk perguruan tinggi. Demikian teman-teman. Demikian tadi sedikit penjelasan terkait salah satu jalur masuk perguruan tinggi negeri. Semoga informasinya bermanfaat. Tetap menjaga iman dan juga imun dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.